Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kardiman di Adkar Channel. Mengenal konsep Pancaniti dalam pendidikan di Jawa Barat. Mendengar kata Pancaniti, penikmat sejarah dan musik tradisional Sunda akan langsung teringat pada seorang bernama Dalem Pancaniti, julukan Bupati Cianjur ke-10, RAA Kusumah-Ningrat. Dalem Pancaniti adalah sosok pencipta seni mamaos dan yang berkontribusi dalam memperkaya nada-nada musik tradisional Sunda, terutama yang terkait laras madenda atau sorok ketika memainkan alat musik kecapi Sunda dalam tembang Sunda Cianjuran. Menurut Dr. Andes Nipsukanda dalam buku Kecapi Sunda Dekdikbud RI 1996, dijelaskan bahwa laras sorog atau madenda itu adalah yang oktavnya naik sedikit dari laras pelog. Laras sorog atau madenda tinggal menaikkan atau meninggikan kurang lebih 200 sen dari setiap dawai yang bernada panelu, kira-kira dari G ke A tulisnya. Sekarang ini Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan KDM, Kang Deddy Mulyadi, sering mengungkapkan Pancaniti. Dalam banyak kesempatan, dia mengasosiasikan Pancaniti sebagai konsep hidup dan konsep pendidikan seorang manusia. Nyatanya, di Kabupaten Purwakarta, Pancaniti telah menjadi konsep belajar yang dikukuhkan dengan Peraturan Bupati atau Perbub Purwakarta nomor 103 tahun 2021 mengenai tatanen di Balai Atikan. Memang Perbub tersebut baru mengatur konsep ini terkait pelajaran bertani di sekolah. Lalu apa dan bagaimana itu Pancaniti? Arti Pancaniti. Pancaniti berasal dari kata panca yang berarti 5 dan niti yang berarti titian atau tahapan. Nama Pancaniti ini sebelumnya disematkan pada sebuah bangunan di Kompleks Pendopo Kabupaten Cianjur. Di tempat itu, Bupati Cianjur yang ketika itu masih sebagai ibu kota Karesidenan Priangan, RAA Kusumah-Ningrat, biasa merenung dan mencurahkan pikirannya ke dalam karya-karya meliputi musik dan bahasa Sunda. Karena kebiasaannya itu pula lah RAA Kusumah-Ningrat mendapat julukan Dalem Pancaniti. Pancaniti sebagai konsep pendidikan. Sesuai namanya, Pancaniti mengandung 5 tahapan. Di dalam pendidikan, hal ini diurai dengan jelas menjadi 5 tahapan pembelajaran yang dilakukan atau dialami para siswa hingga meraih sebuah pengetahuan mendalam tentang sesuatu hal. Sebuah penelitian pernah dilakukan oleh Ervin Aulia Rahman dan kawan-kawan di SDN 1 Negeri Kidul Purwakarta tentang penerapan konsep Pancaniti ini. Studi berjudul Model Pembelajaran Pancaniti dalam Pendidikan Karakter. Itu dimuat jurnal Edukasio volume 8 nomor 4 tahun 2022. Berikut ini adalah Pancaniti atau 5 tahap yang telah diterapkan dalam dunia pendidikan di Purwakarta itu. Yang pertama, Niti Harti. Niti Harti merupakan tahap pertama model belajar Pancaniti. Dalam tahap ini, menurut Ervin Aulia Rahman dan kawan-kawan, siswa distimulus untuk memperoleh pengetahuan menggunakan panca indera secara empiris melalui proses mendengar, membaca, melihat, serta mengamati. Tahap yang kedua yakni Niti Surti. Setelah melakukan pengamatan dengan panca indera, para siswa memasuki tahap kedua yang disebut Niti Surti. Dalam bahasa Sunda, Surti berarti mengerti. Dalam tahapan ini, siswa distimulus untuk bisa mengkomunikasikan secara verbal apa yang telah ditemukannya dalam tahapan pertama. Mengomunikasikan berarti juga memprediksi solusi, kemudian merancang sebuah aktivitas berupa proyek untuk mengatasi kesenjangan yang ditemukan pada tahap Niti Surti. Tahap yang berikutnya yang ketiga yakni Niti Bukti.
Pengamatan dan analisa boleh jadi hanya omong kosong belaka jika rencana-rencana yang telah dirancang tidak dieksekusi, tidak dijalankan. Maka pada tahap niti bukti ini, siswa distimulus untuk membuktikan. Pada tahapan niti bukti, peserta didik melakukan pencarian informasi melalui literasi, mengeksplorasi sumber data yang diperoleh, dan melakukan serangkaian aktivitas untuk mempraktikkan rancangan proyek yang telah disusun pada tahapan niti surti. Tahapan yang berikutnya, yang keempat, yakni niti bakti. Selayaknya penyelesaian masalah, selalu perlu adanya evaluasi. Maka niti bakti merupakan tahap evaluasi, dan tahap ini bisa juga dijadikan standar kompetensi untuk menentukan kelulusan peserta didik. Dan yang terakhir, niti sajati. Niti sajati merupakan puncak pancaniti yang menunjukkan capaian pembelajaran peserta didik melalui presentasi dan publikasi dari proyek yang telah mereka laksanakan. Niti sajati merefleksikan bahwa peserta didik secara komprehensif mampu melakukan tahapan-tahapan pancaniti dengan baik sehingga terbentuk profil pelajar Pancasila secara utuh dalam diri peserta didik. Contoh pembelajaran model pancaniti. Dalam pelajaran bertani di sekolah, tahap niti harti bisa dilakukan dengan meminta para siswa untuk mengenal jenis-jenis tanaman yang sedang dihadapinya melalui penglihatan dan pengamatan secara langsung. Kemudian niti surti, yakni para siswa mengetahui ada berapa tanaman yang kurang sehat, dan itu menjadi persoalan yang harus dicarikan solusinya. Dengan sigap, siswa merumuskan rencana perbaikan tanaman itu, misalnya dengan rencana pemberian pupuk. Setelah rencana didapat, barulah niti bukti. Rencana itu diwujudkan dalam bentuk pembuatan dan pemberian pupuk yang sesuai dengan kondisi penyakit yang dihadapi tanaman. Mungkin solusi yang dipilih bukan pestisida untuk menghilangkan hama, melainkan penguatan akar dengan pupuk kocor organik yang pas. Upaya ini nyatanya membuahkan hasil, namun bukan berarti tanpa kekurangan. Hal-hal yang telah dilakukan perlu dievaluasi. Maka masuklah para siswa ke dalam tahap niti bakti, yakni tahap evaluasi. Terakhir, yang paling puncak dari semua tahapan yang telah dilewati adalah niti sajati, yakni para peserta didik mendapati dirinya kini telah menjadi insan kreatif dan orisinal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.